kembali lagi di channel saya. Salam matematika, salam sehat untuk kita semua. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika untuk SMP kelas 8 dengan materi relasi dan fungsi. Namun di video pada kesempatan hari ini akan diulas tentang relasi. Untuk fungsinya akan disampaikan di video selanjutnya. Apakah adik-adik sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, mari kita saksikan bersama. Jangan di skip-skip, tonton dari step by step. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Langsung saja. Relasi. Relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan himpunan yang satu ke himpunan yang lain. Relasi dalam matematika misalkan ada menggunakan kata-kata lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, perkalian dari, atau dan sebagainya ya. Masih banyak lagi, ini hanya beberapa contoh saja. Oke, kita lihat pengantar. Ari anak dari Pak Amir, Budi anak dari Pak Kamal, Cici anak dari Pak Alim, Dodi anak dari Pak Amir, dan Edo anak dari Pak Kamal. Ada keterangan di atas dapat dilihat bahwa ada dua himpunan, yaitu himpunan anak, yaitu misalnya kita simbolkan A besar, kita tuliskan dalam buka kurung kurawal. Himpunan anak tadi Ari, kemudian Budi, terus Cici, Dodi, dan Eko ya. Kemudian himpunan bapaknya ada Amir, kemudian Kamal, kemudian Alim sudah tadi ya. Oh ya, dan Alim. Himpunan bapaknya yaitu misalkan B besar, Amir, kemudian Kamal, kemudian Alim. Amir sudah tadi, Kamal juga sudah, jadi nggak perlu ditulis kembali. Kemudian hubungan relasi antara anggota A ke anggota B ini adalah anak dari. Nah, anak dari. Jadi Ari ini anak dari Pak Amir. Nah, seperti itu ya. Contohnya. Oke, kita masuk yang lebih dalam lagi biar sahabat matematika lebih jelas. Contoh ke-1. Tuliskan di atasnya arti tanda panah pada masing-masing diagram panah berikut. Misalkan ada untuk diagram seperti ini, 1 itu jadi 2, 1 dari 2, 2 dari 3, 3 dari 6, 4 dari 8. Berarti ini 1 itu apanya 2 sih? Oh, setengahnya. 2 ini, oh iya setengahnya 4, berarti setengah dari. Kemudian kalau yang ini 5 itu untuk 20, kemudian 6 itu 18, 6. Oh, faktor dari ya, kita harus melihat seperti ini ya. Faktor dari 5 itu faktor dari 20, 6 itu faktor dari 18 dan 24, seperti itu ya. Kita masuk kepada relasi dan fungsi. Misalkan, tapi kita bahas tentang relasi ya di sini ya. Misalkan ada himpunan A dengan anggotanya 2, 4, 6, 8, anggota B dengan anggota 1, 2, 3, 4. Perhatikan anak panahnya 2 ke 1, 4 ke 2, 6 ke 3, 8 ke 4. Coba perhatikan terlebih dulu. Ya, relasi apa? Coba relasinya apa ya kira-kira ya? 2 itu ke
ke-1, 2 itu 4 itu kedua, 6 itu ketiga, 8 keempat. Berarti relasinya adalah 2 kalinya dari. Jadi 2 itu 2 kalinya dari 1. Jadi 1 kali 2 kan 2. 4 itu 2 kalinya dari 2. 6 itu 2 kalinya dari 3. 8 2 kalinya dari 4. Jadi seperti itu ya. Relasi adalah hubungan antara 2 kelompok objek dengan aturan tertentu. Relasi dapat disajikan ke dalam beberapa representasi, yaitu bentuk menggunakan kata-kata, menggunakan diagram panah, menggunakan diagram kartesius atau grafik, dan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Kita masuk ke contohnya biar lebih paham ya sahabat matematika. Mari sebelum itu kita ingat, coba tentukan titik A nya itu min 4,3 dan titik B nya itu 2,-3. Kita gambar kartesiusnya. Coba A nya di mana? Titik A nya nih min 4 berarti ke kiri, min 4 kemudian 3 ke atas, berarti di sini ya. Oke, ini titik min 4,3. Kemudian titik 2,-3 berarti 2 itu ke kanan, 0, 1, 2, min 3 berarti ke bawah di sini ya, berarti ya. Oke ya, 2,-3. Sip, berarti masih ingat ya adik-adik dan sahabat matematika semuanya. Kita lanjut saja kalau begitu. Nah, ini kita membahas contoh soal yang seperti di contoh sebelumnya ya. Ari anak dari Pak Amir, Budi anak dari Pak Kamal, Cici anak dari Pak Alim, Dodi anak dari Pak Amir, dan Eko anak dari Pak Kamal. Nah, ini merupakan contoh relasi menggunakan kata-kata ya. Kemudian tunjukkan relasi di atas dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, grafik atau kartesius. Kita bahas ya. Untuk kata-katanya sudah ada ini ya, yang ini ya, soalnya ini adalah contoh relasi menggunakan kata-kata. Sekarang kita tinggal menyelesaikan yang bentuk A, B, dan C. Selesaikan ya. Untuk yang A tadi adalah diagram panah, berarti kita buat relasinya, diagramnya, panahnya ya. Relasinya tadi anak dan di sini bapak ya. Relasinya adalah anak dari ya. Oke, berarti Ari itu anak dari Pak Amir, kemudian Budi anak dari Pak Kamal, Cici anak dari Pak Alim, kemudian Dodi anak dari Pak Amir, Eko anak dari Pak Kamal. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau himpunan pasangan berurutan ya bisa saja, tinggal boleh dari sini atau dari sini juga bisa. Misalkan Ari, Amir, Budi, Kamal, Cici, Alim, Dodi, Amir, Eko, Kamal. Nah, caranya seperti itu ya. Mudah bukan? Pasti mudah dong. Kemudian kita akan mencoba untuk menyelesaikan yang C, grafik atau koordinat kartesius. Oke, di sini X-nya ya, anaknya tadi ada Ari, Budi, Cici, Dodi, Eko. Kemudian bapaknya ada Amir, Kamal, dan Alim. Nah, di sini X-nya anak, Y-nya bapak. Oke ya. Kemudian tadi Ari itu anaknya dari Pak Amir. Jadi titiknya di sini ya, Ari, Amir di sini ya. Kemudian kalau yang kedua Budi anaknya Pak Kamal, berarti di sininya Budi, Kamal. Nah, seperti itu. Jadi yang ditulis X dulu baru Y-nya. Anak dulu baru bapak. Kemudian Cici tadi anak dari Pak Alim di sini berarti ya.
Cici, Alim, kemudian Dodi anak dari Pak Amir, berarti komanya di sini, titiknya Dodi, Amir. Eko tadi anaknya dari Pak Kamal, berarti titiknya di sini Eko, Kamal. Nah, seperti itu ya adik-adik. Contoh yang ketiga, diketahui himpunan K memiliki anggota 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan himpunan L memiliki anggota 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tunjukkan relasi dari K ke L dengan aturan kelipatan dari dalam bentuk A. Diagram panah, B. Himpunan pasangan berurutan, C. Grafik atau diagram Kartesius. Kita selesaikan ya dari contoh yang ketiga ini. Yang pertama kita selesaikan yang A dulu, diagram panah. Kita gambarkan diagram panahnya terlebih dahulu. Himpunan K di sini, himpunan L di sini. Tuliskan semua himpunan K dan tuliskan semua himpunan L. Dan kita tuliskan relasinya adalah kelipatan dari. Nah, kita tuliskan ya. Nah, 9 itu kelipatan dari berapa sih? Oh, 9 itu kelipatan dari 3. Ada yang lain? Tidak ada. Kalau 10 kelipatan dari 2 dan 5 ya. Kalau 11 kelipatan dari berapa? Enggak ada ya. Kalau 12 kelipatan dari 2, 3, 4 dan 6. Banyak ya untuk 12 kelipatannya, ada 2, 3, 4 dan 6. Kalau 13 kelipatannya ada dari berapa? Enggak ada ya. Kalau 14 kelipatan dari 2 kemudian dan 7 ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk himpunan pasangan berurutan, ya tinggal lihat aja dari diagram panah ini, kita tuliskan. Yang pertama 9,3, terus 10,2, 10,5, 12,2, 12,3, 12,4, 12,6, 14,2, 14,7. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk yang B-nya, C-nya, dia grafik atau diagram Kartesiusnya, kita tuliskan di sini K-nya, X-nya sebagai K, K sebagai X, terus L di sini Y-nya, L sebagai Y-nya. Kemudian kita tuliskan tadi dari yang sudah kita cari tadi ya. Yang pertama tadi adalah 9 ya. 9 itu tadi kelipatan dari 3, berarti di sini. Kemudian 10 itu kelipatan dari 2 dan 5 ya. Nah, titiknya berarti 10,2 dan 10,5. Kalau 11 tadi nggak ada. 12 kelipatan dari 2, berarti 12,2, 3, 12,3 dan 4, 12,4. Kemudian 6 ya, 12,6. 13 nggak ada. 14 di sini ya, kelipatan dari 2 dan kelipatan dari 7. Nah, seperti itu ya adik-adik sahabat matematika. Silakan dipahami dulu. Kita lanjut. Contoh keempat, diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B becak, mobil, sepeda, motor, dan bemo. Relasi yang menghubungkan himpunan A dengan ke himpunan B adalah banyak roda dari. Tunjukkan relasi tersebut dengan diagram panah,
himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius. Kita selesaikan contoh keempatnya. Untuk diagram panah, kita buat diagram panahnya. Di sini himpunan A dan di sini himpunan B. Himpunan A-nya kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan B-nya ada becak, mobil, motor ya, sepeda boleh saja ya, kemudian bemo. Nah, di sini adalah relasinya banyak roda dari. Nah, 1 itu banyak roda dari mana? Nggak ada ya. 2, nah 2 itu banyak rodanya dari motor dan sepeda. Kalau 3 dari becak dan bemo. Kalau 4 banyak roda dari mobil. Kalau 5 tidak ada ya. Jadi inilah diagram panahnya dari bentuk relasi banyak roda darinya. Kemudian himpunan pasangan berurutannya tinggal kita tuliskan ya. Jadi yang pertama 2, sepeda, 2, motor, 3, becak, 3, bemo, 4, mobil. Kalau bentuk diagram kartesius atau grafiknya seperti ini ya. Di sini ada Y, di sini ada X-nya. Kemudian kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita nggak usah tuliskan ya. Sebenarnya harus ditulis, tapi di sini nggak saya tuliskan biar tidak penuh-penuh di sini ya. Kemudian ada bemo, becak, motor, mobil, becak. Nah, di sini terserah ya mau mengurutkan sesuai apa, karena di sini tidak ada aturannya ya. Kalau angka harus 1, 2, 3. Kalau di sini kita bebas saja ya. Kemudian 1 nggak ada, 2 itu, kemudian 2 itu untuk sepeda dan motor, 3 itu untuk bemo dan becak, kemudian 4 itu untuk mobil ya, seperti ini. Baik, terima kasih adik-adik yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Untuk selanjutnya mari kita berlatih dengan soal latihan. Silahkan dicatat soalnya baik-baik, kemudian dikerjakan di buku kalian, lalu hasilnya tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya komentari. Dan jika ada materi yang kurang dipahami bisa ditanyakan di kolom komentar agar nanti akan saya buatkan video pembelajarannya. Baik, kita masuk ke soal yang ke-1. Jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola, buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga. Soal kedua. Himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3 sampai 25 dan himpunan B memiliki anggota 1, 2, 3 sampai 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan yang pertama kuadrat dari, yang B 2 kali darinya.
Dan yang C, 1 kurangnya dari. Silahkan dicoba ya adik-adik, dicatat soalnya. Soal ketiga. Diketahui himpunan P memiliki anggota 1, 2, 3, 4 dan Q memiliki himpunan anggota 2, 4, 6, 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan A setengah dari, B faktor dari. Soal keempat. Perhatikan gambar di samping. Silahkan lihat gambar relasinya. Tentukan relasi yang memungkinkan. Tuliskan relasinya apa. Soal kelima. Diketahui himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B memiliki anggota 1, 2, 3 dan sampai dengan 10. Gambarlah diagram kartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan yang pertama 1 lebihnya dari, yang B akar kuadrat dari. Soal ke-6. Perhatikan gambar di samping. Silakan dilihat gambar relasinya adik-adik. Kemudian tentukan relasi yang mungkin. Silakan relasi yang mungkin apa dari himpunan ini ke himpunan ini ya. Soal ke-7. Perhatikan tabel tersebut. Buatlah ke bentuk diagram panah. Dari nama siswa, kemudian pelajaran yang disukai, buat ke bentuk diagram panah. Abdul menyukai matematika dan IPS, Budi menyukai IPA, IPS, kesenian, matematika, Chandra menyukai olahraga, keterampilan, dan IPA, Denny menyukai kesenian, bahasa Inggris, Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Soal ke-8. Relasi yang dapat dibuat dari himpunan A sama dengan dalam kurung huruf awal 4, 9, 16, 25 ke B 1,2, 3, 4, 5 adalah relasi yang bisa dibuat ini dari A ke B apa? Soal ke-9. Buatlah diagram kartesius dari relasi 1 lebihnya dari himpunan 2, 3, 5, 9, 12 ke himpunan 1, 4, 7, 10, 13. Soal ke-10. Buatlah diagram panah dari relasi 3 kalinya dari himpunan K mempunyai anggota 6, 9, 15, 21, 24, 27.
ke himpunan L memiliki anggota 2, 3, 5, 8, dan 9. Soal ke-11. Diketahui himpunan B memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, serta himpunan Q memiliki anggota 3, 4, 5, 6, 8. Nyatakanlah relasi faktor dari himpunan B ke himpunan Q dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Soal ke-12. Diketahui dua himpunan A memiliki anggota 0, 1, 2, 3, dan himpunan B memiliki anggota 0, 2, 4, 6, 8. Tuliskan relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B sebanyak mungkin yang dapat kalian temukan dan nyatakan dengan 3 cara yang telah kalian pelajari. Soal ke-13. Perhatikan diagram Cartesius tersebut. Tentukan relasi yang memenuhi dari diagram tersebut. Kemudian nyatakan dalam diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Soal ke-14. Sajikan relasi akar dari himpunan P memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke himpunan Q memiliki anggota 1, 2, 4, 9, 12, 16, 20, 25, 36, dan 49 dalam yang pertama diagram panah, yang kedua diagram Cartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Soal yang ke-15. Pak Idris mempunyai 3 orang anak bernama Faisal, Alu, dan Rizky. Pak Sukandar mempunyai 2 orang anak bernama Sunaida dan Firman. Pak Adim mempunyai seorang anak yang bernama Wafi. Nyatakan dalam diagram panah relasi ayah dari himpunan ayah ke himpunan anak. Terima kasih kepada adik-adik yang telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah semangat belajar adik-adik dan sahabat matematika semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya akhiri salam damai dan salam sehat.